Best of 5 series kita antara NIP Flash dan juga Homeboyz. NIP Flash dengan permainan mereka yang akan sangat amat high mobility, kita akan lihat hasil seperti apa bersama para casters kita, Ranger Mas dan juga AU. Terima kasih banyak seluruh panelis kita yang luar biasa hebat, yang leg day setiap hari. Yang leg day. Yang leg day setiap hari, tentunya di sini Ranger Mas dan juga partner saya. Ada Aul pastinya akan mengawal, harusnya satu-satunya pemain Indonesia yang tersisa ya untuk di MSC ini, ada Udil dari Homeboyz. Yes, dan ini adalah pertempuran sebenarnya dua region yang dulunya bersatu dan akan membuktikan region siapa yang terkuat. Apakah MPLSG, apakah MPLMY? So langsung menuju ke lane of down. Lane of down, dan terlihat ya untuk dari segi draftnya aja tadi hero-nya Udil nih dikit banget. Karena kelihatan tadi udah di ban-banin juga, dan sekarang akan ada adu assassin nih antara Hayabusa versus Nolan. Tapi kalau ngelihat juga aku dari NIP Flash, jujur mereka punya banyak banget strategi. Pola permainan yang mereka bawain itu bervariatif. Ya, bahkan kayak gue di Jungle masih kebuka loh waktu kemarin. Ini bahaya loh, kalau Courtesy tiba-tiba langsung gunain ferry-nya di sana, mobilitasnya akan sedikit terlambat dan ini akan menguntungkan untuk seorang Udil. Early rotasi yang digunakan menggunakan ferry Ferdiansyah. Ini nggak boleh terlalu dini dipakai sama dia. Ferdiansyah ya. Oke, dan Retribution is on point tampaknya di tangan dari seorang Hades. Oke, dan menjadi awal yang cukup baik juga pastinya ya untuk bisa mendapatkan adu retri terhadap Little Wonder-nya. Dan kalau ngeliat typical play dari Zorn yang harusnya memang dia lebih agresif ya dengan Grok-nya, dengan Chow-nya juga. Nah ini udah kelihatan kan, recall. Nah, yes. Tapi gue jujur ngerasa ini masih, region kita masih adalah salah satu region terkuat. Jujur ya, karena kita akan buktikan nantinya ya. Mungkin nggak akan selalu berada di atas ya, namanya juga roda kehidupan. Roda berputar, itu dia roda berputar. Jadi ya memang kita harus kalah, tapi gue akui untuk kali ini doang. Next gue yakin kita bisa bangkit pasti. Jadi pasti dong. Kita bakal langsung lanjut ke dalam lane of down untuk melihat permainan Homeboyz versus Flash, MPLMY versus MPLSG. Oke. JPL? Oh my god, Shadow Kill, solo pick off. Yang bisa kita lakukan dengan ada Shadow Kill terakhir. Kombinasi sedikit bantuan dan akhirnya dieksekusi dengan baik oleh Chibi. Tapi untuk Chibi melaju ke arah top lane, mencoba untuk mendapatkan Phoenix juga kayaknya agak cukup terlalu panjang waktunya, dia butuh karena purple. Dan kalau ngeliat bahkan pertukarannya udah mulai terlihat ya. First Blood yang disecure sama Homeboyz akan ditukar dengan dari Turtle juga yang bisa disecure oleh Hades. Tapi kalau ngeliat dari segi draftnya juga mereka cukup kompleks ya. Kayak early-nya mereka coba pegang sama-sama dari arah jungle-nya juga. Dan bahkan dari Homeboyz mereka punya Roger. Sedangkan asuransi di late game kita tahu bagaimana nantinya spamming dari Infinite dan juga Mystic Field ini akan mengganggu. Dan bahkan kalau ngeliat dari adanya global presence dari Dawning Light yang biasanya juga dengan tambahan item terbaru ya dari Wishing Lantern, itu akan ada damage tambahan juga pastinya dengan efek kupu-kupu nantinya yang akan mengikuti. Tapi ya kita akan melihat bagaimana dari NIP Flash mereka akan bisa memanfaatkan adanya farming power yang bisa dimiliki oleh Hades. Dan Judgment berhasil mendapatkan Udil dengan double stun dikeluarkan oleh seorang tampaknya berhasil mendapatkan satu poin kill tambahan. Tapi Hades di sini one last hit dilepaskan begitu saja karena dia tahu Diablo is coming. Ketika Diablo datang dan bahkan Chibi tidak memiliki Quad Shadow lagi, udah dipastikan Chibi akan menjadi korban kedua. Selesai Son. Dan bahkan ini dia kita lihat replay. Iya, karena memang keberadaannya terlihat sekali ya, sehingga ada satu buah Divine Judgment bahkan tanpa adanya flicker langsung komit ke arah Udil, dan backupan yang dilakukan oleh Zorn untuk bisa melakukan adanya satu buah counter initiate dengan wall charge-nya, dengan follow up juga dari Chibi, tapi nampaknya masih belum berhasil. Damage terlalu sakit, bahkan sempat harus mengeluarkan flickernya untuk menindaklanjuti damage yang diberikan Hades. Dan di arah top lane, pertukaran tidak terlalu adil. Karena mereka tidak berhasil memberikan pressure terhadap Phoenix, bahkan Purify-nya masih terjaga. Sekalipun mau di-dive, ini ingat wall charge bisa ditutup sama Divine Judgment. Ini suppress. Oke. Tapi untuk sejauh ini masih cukup aman lah ya untuk kedua belah god lanernya. Masih belum ada yang memang fokus untuk geng ke arah topnya juga. Lebih berfokus untuk bisa secure ke arah objektif. Coba untuk mematikan adanya poros di mid lane-nya juga.
Sembari kita melihat untuk segi itemization, kayaknya item pertama dari Courtesy ini bakal langsung ke arah Holy Crystal kah? Wah, mungkin dia ngerasa dia sedang berada di atas angin ketika turtle pertama, tapi Nets ini respect banget, dia bikin Thunderbelt di depan sana. Langsung menuju ke arah JPL, tapi nampaknya JPL harus mundur ke arah belakang memberikan informasi kalau sekarang keadaannya udah berbeda. Ini udah mulai setara. Nets di depan sana dengan Lycan Punch yang diberikan tidak menuju ke arah Phoenix, karena dia tahu Phoenix punya power early. Di depan sana dipecat menuju ke arah seorang Son. Hilang begitu saja tanpa ada following damage, tapi rotasi diberikan terus oleh Daiblo. Kali ini berhasil mendapatkan Udil. Following damage yang gagal diberikan oleh seorang Courtesy. Diablo benar-benar terlalu agresif, cuma sayang Diablo tidak disambut dengan baik. Tapi ini Zorn juga udah mulai di-punish sih ya. Dia mau coba untuk main agresif, tapi lihat bagaimana kali ini di arah bottom lane Sepat mencoba untuk memberikan adanya sedikit mirroring atau pertukaran juga atas kali ini turret yang udah mulai dicicil. Bahkan kayaknya harusnya full plating ya, karena tadi di bawah menit ke-5 juga dan di arah top lane 2 versus 2 dan Zorn ini harus sudah mulai waspada karena power of nature ini nggak akan bisa membuat dirinya selamat dari Divine Judgment sebagai efek suppress, sedangkan di arah bottom lane bala bantuan dari Chibi ke arah bawah membuat dari Diablo pun harus tumbang harusnya. Mau tidak mau harus seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Pertama, yang kita lihat adalah sekarang poros permainan mereka ada Diablo. Kalau ditanya kenapa bang, kenapa harus ke Diablo? Karena pertama berkali-kali Diablo membuktikan permainan efektif di arah mid lane dan berhasil menimbulkan banyak poin itu berkat Diablo. Ketika Diablo di shutdown gameplaynya, rotasinya terlambat dan dia harus melakukan sedikit clear minion di arah bottom lane, which is dimana Harrod ini lama clear minion. Ini punya waktu yang banyak untuk Sepat dan kawan-kawan bisa menginvasi balik jangka limit dari tim NIP Flash. Oh, tapi ternyata item pertama yang di-build sama Courtesy ke Bloodwing ya. Buat dia lebih secured lagi aja dengan adanya shield tambahan. Tapi ini ngelihat asuransi late game dari Homeboys, mereka ada di Xavier. Tapi permasalahannya Xavier kali ini udah harus tumbang 2 kali. Bukan KDA yang cukup baik. Apalagi kita mengingat dari Xavier ini punya range yang cukup jauh. Jadi ini bakal cukup berbahaya dan JPL. No way! Itu dia. Dari seorang Sol terlihat langsung sampai keputus terjadi dari seorang Hades. Ini harus mereka antisipasi dengan ada pergerakan menuju ke Turtle. Meanwhile Udil gagal untuk melakukan sedikit gocekan oleh seorang Courtesy. Pedro Esrek yang benar-benar menimbulkan ketakutan untuk Homeboys tersendiri. Kehilangan 2 poin kill ternyata bukan menjadi masalah untuk mereka. Sedangkan Ness menuju ke arah bottom lane. Mencoba untuk melakukan sedikit antisipasi supaya mereka tetap bisa mendapatkan turtle-nya. JPL. No defense for this time. Mereka coba untuk bertahan. Homeboys pertukaran karena retribution akan sangat dipentingkan untuk kali ini. The power of retribution from JB. Proses FJ. JPL tidak memiliki flicker kembali. Dan bahkan kemungkinan akan 2 poin kill didapatkan oleh Homeboys. Dan itu dia. Mundur ke arah belakang dan semua coba ke Diablo. Seorang jangkar permainan dari NIP Flash berhasil membalikan kembali keadaan. 1-1 yang tidak adil. Oke. Dan bahkan Chibi membuat akhirnya perkorbanan, tapi lihat bagaimana? Nyala Sky Piercer-nya. Itu dia. Dan Itu juga dia. satu buah Sky Piercers yang berhasil untuk bisa mendapatkan secure kill ya terhadap Phoenix dan ini bencana. Ini bencana. Tapi tadi bagus banget sih retribution dari Chibi itu membuat pengorbanan dari Nets yang udah jauh-jauh turun dari atas dan bahkan mengorbankan satu buah outer turretnya menjadi tidak sia-sia. Itu dia. Dengan kegagalan dari tim NIP Flash terhadap Turtle, ini membuat para pasukan dari tim Homeboys punya power lebih. Son dimakan berkali-kali, nggak masalah. As long Nets-nya bebas, as long Nets-nya bisa farming, dan juga Chibi-nya, menurut gue pribadi itu nggak masalah. Kalau ngomongin Udil terpick off 3 kali, memang dia tidak punya power farming. Selama dia udah level 4, dan dia bahkan sampai level 12 saja, menurut aku cukup. Karena domain like-nya yang dibutuhkan. Yap, buat ngecek-ngecek juga bisa kan masalahnya kan, tapi Zorn bakal dimakan lagi kah? Watchers dibalikin kembali ke arah ini, kali ini Fedor SF free hit dari belakang. Langsung ada Downing Light, terlihat Nets mengamuk. Lekan Pons ke belakang, sayang sekali damage yang masih belum cukup. Dengan flicker for defensive membuat para pasukan dari tim Homeboys. Mereka bertukar yang sangat-sangat diuntungkan untuk Homeboys. Ya. Untuk MPLMY mereka berhasil mendapatkan Harith. Sedangkan Homeboys, lihat. Singapura hanya mendapatkan Grow. Kayak lagi ini ya negara ya. Iya. Tapi memang iya sih, tapi Zorn 4 kali dirinya tumbang dan jangan sampai Homeboys ini menyia-nyiakan kematian dari Zorn tersebut. Mereka bakal coba untuk harusnya dapetin pertukaran yang lebih, dapetin celah yang lebih banyak lagi. Karena kalau ngeliat dari gold sebenarnya mereka cukup tertinggal ya dari Homeboys karena NIP Flash. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa
tadi dari power turretnya juga. Dan lagi-lagi fightnya nggak berhenti-berhenti loh. Fight gak berhenti-berhenti, Diablo akan coba dimakan kembali. Tapi Final Slash menutup permainan dari tim Homeboys. Satu point kill di tangan dari Sernet. Shadow kill karena belakang. Sayang sekali menyangkut karena seorang Courtesy. One last hit di tangan Chibi. Ini membuat sosok Chibi makin lebih aktif dengan Sky Piercer-nya. Hades, one last man standing. Dia harus melepaskan Purple. Dia harus melepaskan menuju ke arah Lord yang mereka miliki. Halo Budi Mausa dan juga ada Wheezy di sana. Sebagai santri reporter kita yang luar biasa. Betul, dan ini menjadi satu kesempatan untuk Homeboys berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Walaupun memang masih Lord yang pertama, tapi ini menandakan bahwa Homeboys mereka bisa memenangkan dari team fight-nya juga. Final Slash dibuka, tapi lagi-lagi counter initiate dari Wild Charge Zord. Dan bahkan dengan adanya snowball effect yang dimiliki oleh sosok Chibi, ini mendeliver damage yang begitu optimal sehingga kali ini 4 player in total dari NIP Flash yang berhasil untuk dihilangkan. Sadar kau siapa lagi yang dimakan? Diablo! It's all about Diablo! Dengan sword 1 point kill mereka berhasil mendapatkan. Tapi down and like. Dengan adanya Udil sedikit demi sedikit melakukan sedikit poking damage. Dan melihat mereka dengan shadow kill. Kali ini harus menukar belakang Chibi. Kalau dia dimaksakan dan 1 point kill bisa didapatkan atas seorang Chibi, itu gak bakal worth it dengan seluruh apa yang udah mereka miliki. Aduh, ini Hadesnya juga udah trapping sih. Dia bakal cari target, entahlah Nets, entahlah Udil. Tapi untungnya kayaknya awareness dari Homeboys. Dari segi mappingnya mereka cukup waspada sehingga tidak berjalan terlalu sembarangan. Dan Lordnya memang masih bisa di-defense sih, tapi dengan adanya Lord tersebut, setidaknya turret-turret bahkan inner di arah top lane berhasil untuk dihancurkan pula. Diablo sebagai orang jangkar permainan dari NIP Flash, dia dimakan untuk ketiga kalinya. Kalau kita bisa bilang, Son memang 5 kali ditumbangin, tapi Son berhasil mendapatkan double stun. Follow yang bergerak belakang dengan Shadow Kill berhasil mendapatkan 1 point kill atas sosok seorang JPL. Ada still survive, tapi nampaknya dengan pengawalan yang diberikan antara Diablo dan juga Courtesy, mereka melepaskan Hades. Tapi ketika Hades dilepaskan, apakah mereka akan melepaskan? Oh, inner turret juga? Oke. Apakah tidak? Oke, bahkan inner turret kali ini berhasil dihancurkan pula dan Hades selamat untungnya. Kalau enggak ini bakal menjadi satu bounty banget sih buat Homeboys. 9 point kill yang diamankan oleh Hades. Kalau kena shutdown itu bakal berbahaya. Akan menjadi tabungan yang pecah juga. Inner turret sekarang udah rontok semua 3 base turret dari NIP Flash yang tersisa. Dengan 1 menit menuju ke arah Lord yang ter-enhance nantinya. Apa yang akan dilakukan oleh Homeboys, mereka bakal kayaknya sabar dulu. Mereka bakal menunggu sembari dan bahkan Chibi. Oke, Chibi, almost is never enough. Almost is never enough. Hampir itu tidak pernah cukup. Dan bahkan di sini dengan adanya one last hit saja, Chibi bisa dapetin 1 point kill, tapi juga nyawanya ditaruhkan di sana. Ya, dan Chibi on fire banget nih hari ini ya. Iya, benar Kelihatan banget deh Chibi dengan keputusan-keputusannya juga. Dan oh, ini ada Valen. Halo, Valen. Senggol dikit. Tuh, Halo. masuk tuh. Halo, kamu masuk tuh kamera. Oh ya, dadah dulu gak sih? Aku malu banget tau. Biasa cewek kan gitu. Biasa gitu ya. Malu. Bisa langsung tutup mulut gak sih? Kalau tadi kan Tutup muka. gengsi jadi, malu. Double dikit. Oke, iya berbondong-bondong nih, rame banget ke arah bawah sepertinya. Mencoba untuk mengawal Hades dan itu dia. 1 Downing Light yang bahkan bukan cuma mendeliver damage, tapi memberikan juga vision. Sehingga kali ini konsil terdengar. Konsil terdengar, sempat memberikan informasi, ditutup oleh seorang Sepat dan Momentum. Wajah siap menuju ke belakang dan Vanessa fokus ke seorang Chibi. Tanpa ada follow dengan damage, itu tidak akan berhasil. Dapatkan Shadow Kill, berhasil menangkan JPL bersama dengan Diablo. Lihat kayak Pister yang jalan, dapatkan Hades garis jalan untuk pukulan one last hit from Chibi. A shutdown triple kill. Homeboy membalikan kembali keadaan walaupun Udil tumbang ini gak masalah. Karena lihat, Fanny sekalipun dia gak punya jalan untuk pulang. Karena sempat memaksakan bersama dengan Ned. Ingat, dia punya likan bot, looking for weapon, dan this is Homeboys! Berhasil mendapatkan 1 shutdown. No way outplay pun terjadi oleh seorang Phoenix. Outplay yang benar-benar tidak diinginkan Homeboys. Dan sepertinya di luar kuasa dari Homeboys, mereka tidak mengkalkulate damage. Dan mereka tidak melakukan Lord. Dan bahkan Lord kali ini bisa di tangan dari tim MIP. Wah, ini bahaya. Terbawa adrenalin sepertinya. Satu kalkulasi yang mungkin tidak tepat. Dengan mengejar ke arah Phoenix yang masih punya juga escape tools. Dia punya damage yang besar. Tidak eksekusi terhadap Lord dan juga permasalahan terbesar adalah Chibi tershutdown. Chibi tershutdown, point kill yang panjang tapi depan sana deh antara Likat Pound. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Lihat deliver damage dari seorang Courtesy tidak maksimal. Meanwhile di depan sana para pasukan tim Homeboy. Oh my god, Son!
Indonesia berhasil membalikkan kembali keadaan. Dengan adanya Steel Lord Wah. yang tidak diinginkan oleh Navy Flash. Retribution-nya tidak berhasil. Lord di tangan Homeboys berhasil mendapatkan Hades. Ini bencana. Wow, ini bakal menjadi satu momen favoritku sih. Wah. Zorn! Best moment sih. Best moment dan sekarang kali ini dari NIP Flash mereka harus mendefense dengan 4 pemain saja. Oke, lihat menuju ke arah backline. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill dari CML. Tanpa ada David Johnson, mereka cukup bebas dalam bangsa. Dan ada JB Shadow Kill, berhasil mendapatkan satu point kill atas Ness. Tapi tidak berarti apa-apa, karena sempat lebih fokus untuk menghentikan pergerakan dari seorang Phoenix. Ada Cortigi, ada Hades, tapi mereka lupakan. Triple kill dari sempat, terlalu sakit damage-nya. Fokus ke arah Ben, gak boleh apa terjadi. Dan ini dia, JB dan Homeboys berhasil mendapatkan game yang pertama. Wow! Satu permainan yang cukup seru karena banyaknya juga fight yang dibawakan satu sama lain. Snowball effect yang bisa dibawakan oleh masing-masing jungler, tapi ternyata Zorn merubah segalanya dengan momentum yang dia berikan, counter initiate sedari awal, dan bahkan Lord yang dia secure plus juga Hades yang dihilangkan menjadi titik balik sehingga kali ini Homeboys berhasil untuk membayar atas sedikit mistake